Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 10 MA Nurul Salam Bantar Polang. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar bersama karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogyanya kita sebagai hamba Allah atau ibadullah harus bersyukur dan berperilaku layaknya sebagai hamba Allah. Cara kita berperilaku sebagai hamba Allah dinamakan dengan ibadah. Apa dan bagaimana ibadah itu akan kita bahas dan kita ulas bersama dalam materi ibadah dan karakteristiknya. Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan ke bumi kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dari agama samawi yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya, baik dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, maupun hubungan manusia dengan sesamanya, hablum minannas. Hal ini karena tugas manusia di dunia ini tidak lain adalah hanya beribadah kepada Allah. Meskipun itu merupakan tugas manusia, tetapi pelaksanaan ibadah sejatinya bukanlah untuk Allah, karena Allah tidak memerlukan apapun dari manusia. Allah Maha Kaya dan Maha segala-galanya. Ibadah pada dasarnya adalah kebutuhan dan keutamaan manusia itu sendiri. Pengertian ibadah. Menurut bahasa, ada 4 makna dalam pengertian ibadah. Makna yang pertama adalah at-ta'ah atau taat. Makna yang kedua adalah al-khudu atau tunduk. Makna yang ketiga adalah az-zulal atau hina. Dan makna yang keempat adalah at-tanassuk atau pengabdian. Dalam pengertian yang luas, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Dasar tentang ibadah dalam Islam. Banyak dijumpai dalam Al-Quran adanya ayat-ayat tentang dasar-dasar ibadah sebagaimana berikut di bawah ini. Ayat yang pertama, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian dalam Surat Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Macam-macam ibadah. Secara umum, ibadah terbagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yakni ibadah yang khusus berbentuk praktek atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah berbentuk hubungan antara manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, diserahkan kepada manusia sendiri. Islam hanya memberi perintah atau anjuran dan prinsip-prinsip umum saja, misalnya menolong fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong-menolong, dan lain-lainnya. Dari segi pelaksanaannya, ibadah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ibadah jasmaniyah dan rohaniyah, yaitu perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani, misalnya sholat dan puasa. Yang kedua adalah ibadah rohaniyah dan maliyah, yaitu perpaduan ibadah rohaniyah dan harta seperti zakat.
Yang ketiga adalah ibadah jasmani, rohaniyah, dan maliyah, yakni ibadah yang menyatukan ketiganya. Contohnya seperti ibadah haji. Dari segi kepentingannya, ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah yang memiliki kepentingan fardhi atau perorangan, seperti ibadah sholat dan puasa. Selanjutnya adalah ibadah yang mempunyai kepentingan ijtimai atau masyarakat, yang pelaksanaannya melibatkan orang lain seperti zakat dan haji. Dari segi bentuknya, ibadah terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah ibadah dalam bentuk perbuatan atau lisan, seperti doa, zikir, tahmid, dan membaca Al-Quran. Kemudian ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membantu atau menolong orang lain. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang ditentukan bentuknya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang keempat, ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, iktikaf, dan ihram. Yang kelima, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya. Prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas landasan yang kokoh, yaitu prinsip yang pertama, niat beribadah hanya kepada Allah. Dalam surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Kemudian yang kedua, ibadah yang tulus hanya kepada Allah. Apabila sedikit saja ada niat beribadah bukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena sesuatu yang lain seperti riya atau ingin dipuji orang lain, maka rusaklah ibadah itu. Prinsip ibadah yang ketiga adalah keharusan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21. Prinsip yang keempat, ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Prinsip yang kelima, keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang keenam, beribadah dalam keseimbangan antara dunia akhirat. Artinya proporsional, tidak hanya semata-mata kehidupan akhirat saja yang dikejar, tetapi kehidupan dunia juga tidak dilupakan sebagai sarana beribadah kepada Allah. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 77. Prinsip yang ketujuh, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ali Imran ayat 102. Tujuan ibadah dalam Islam. Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi, juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga,
serta masyarakat yang bersifat duniawi. Keterkaitan ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia, sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan bernilai spiritual. Baiklah, sampai di sini anak-anakku semua, apakah ada pertanyaan? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.